Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Agisantika dari Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran dari dosen pengampu Pak Rohmani MPD dengan materinya silabus pembelajaran. Nah, materi silabus pembelajaran. Dalam materi silabus pembelajaran ini terbagi menjadi 5 komponen, antaranya ada pengertian silabus pembelajaran, lalu yang kedua ada prinsip pengembangan silabus, lalu yang ketiga ada tahapan pengembangan silabus, yang keempat ada komponen silabus, lalu yang kelima ada contoh format silabus. Di sini saya akan membacakan pengertian silabus pembelajaran. Nah, jadi, pengertian silabus pembelajaran ini adalah silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana pengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Nah, tidak hanya ada pengertian saja, tetapi ada komponen-komponen dari silabus ini tersendiri. Antaranya adalah kompetensi inti atau dasar kompetensi, lalu ada indikator, lalu ada kompetensi dasar, lalu ada indikator perencanaan pencapaian kompetensi, lalu ada materi pembelajaran, lalu ada alokasi waktu, penilaian, dan terakhir ada sumber belajar yang digunakan. Tak hanya ada komponen, lalu ada pengertian, tak lupa juga ada dari manfaat silabus ini tersendiri. Nah, manfaat silabus ini yaitu sebagai pedoman pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem dalam penilaian. Nah, itu adalah pengertian dari silabus pembelajaran. Kita kembali. Lalu yang kedua, ada dari prinsip pengembangan silabus. Kita buka. Nah, prinsip pengembangan silabus ini terbagi menjadi 8, antaranya ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan terakhir adalah menyeluruh. Nah, kita harus tahu apa ini ilmiah. Jadi, ilmiah ini adalah pengembangan silabus yang berbasis KTSP yang harus digunakan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itu ilmiah. Lalu yang kedua, ada relevan. Nah, relevan ini adalah cangkupan kedalaman tingkat kesukaran dan tingkat penyajian dalam silabus sesuai atau ada kriteria dengan tingkat perkembangan fisik, lalu ada intelektual pun bisa, sosial, emosional, spiritual, peserta didik, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada sistematis. Sistematis ini adalah komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Lalu ada konsisten. Konsisten ini adalah adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Hal yang kelima adalah memadai. Memadai ini adalah cakupan indikator, materi pokok, pengamatan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang capaian kompetensi dasar. Lalu ada aktual dan kontekstual. Nah, aktual dan kontekstual ini adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, lalu ada sumber belajar dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu, lalu ada teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu ada fleksibel. Nah, fleksibel ini adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, lalu ada serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan dalam masyarakat. Itu adalah fleksibel. Lalu yang menyeluruh. Menyeluruh ini adalah komponen silabus yang mencakup keseluruhan ranah kompetensi dan kognitif seperti afektif, lalu ada psikomotorik. Nah, itu adalah berbentuk fleksibel.
Nah, dari 8 komponen itu yang saya jelaskan itu adalah prinsip dari perkembangan silabus. Kita kembali. Lalu ada tahapan pengembangan silabus. Nah, tahapan-tahapan pengembangan silabus ini ada 7, antaranya mengaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengaji standar kompetensi dasar, mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi harus memperhatikan beberapa hal. Antaranya, pertama itu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan dalam materi. Lalu yang kedua, ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Lalu yang ketiga adalah keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasi materi pokok. Nah, mengidentifikasi pokok ini untuk mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai mempertimbangkan beberapa hal. Harus ini. Nah, yang pertama adalah tingkat perkembangan fisik, yang kedua intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Lalu yang kedua adalah manfaat bagi peserta didik itu apa? Lalu yang ketiga ada struktur keilmuan. Lalu yang keempat adalah kedalaman dan keluasan materi. Lalu selanjutnya ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan terakhir itu adalah alokasi waktu. Itu adalah mengidentifikasi materi pokok. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan pengalaman belajar. Dalam mengembangkan pengalaman belajar adalah sebuah kegiatan mental fisik yang dilakukan oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik itu tersendiri. Itu adalah pengamatan pengalaman belajar. Lalu yang keempat, ada merumuskan indikator keberhasilan belajar. Lalu ada merumuskan, nah itu kita harus tahu dulu indikator itu apa. Nah, indikator ini adalah merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda atau perbuatan dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh dalam peserta didik itu tersendiri. Nah, jadi maksud dari indikator ini adalah sebagai dasar untuk menyusun alat sebagai dalam penilaian, seperti itu. Lalu ada menentukan jenis penilaian. Menentukan jenis penilaian ini adalah kompetensi dasar yang peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang dapat dilakukan dengan menggunakan bisa tes maupun non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, bisa jadi bisa melalui pengamatan kerja juga, sikap, penilaian, hasil karya yang berupa objek maupun produk, lalu ada menggunakan portofolio, dan terakhir adalah dari penilaian diri. Itu. Lalu selanjutnya menggunakan alokasi waktu. Nah, menentukan alokasi waktu itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar itu tersendiri. Lalu yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Nah, menentukan sumber belajar ini adalah digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, budaya, maupun sosial. Nah, dalam menentukan sumber belajar ini harus digunakan pada standar kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian dalam kompetensi ini. Nah, itu adalah tahapan dari perkembangan. Kita kembali. Lalu ada komponen silabus. Nah, dalam komponen silabus ini ada 8, antaranya standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, lalu ada kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dalam standar kompetensi ini tercantum pada Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
yaitu merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil pembelajarannya dalam setiap satuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah sama seperti tadi, menurut pemerintah nomor 22 tahun 2005, yaitu sebagai rincian dari standar kompetensi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dikuasai oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah materi pokok. Materi pokok ini menurut Regut 1987 halaman 98 tentang materi pokok itu adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar itu. Lalu yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental, fisik, maupun interaksi antar dari peserta didik. Lalu yang kelima adalah indikator. Nah, indikator ini adalah merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dari sikap, pengetahuan, maupun dari keterampilan. Lalu selanjutnya adalah dari penilaian. Nah, penilaian ini adalah dapat berupa tes maupun non-tes dalam pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengaji keterampilan kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran itu tersendiri. Lalu ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu memperkirakan berapa lama sih siswa mempelajari materi yang telah ditentukan dengan memperhatikan tingkat kesulitan materi, lebih luas materi, lingkup atau cangkupan materi, dan tingkat pentingnya materi itu. Lalu yang terakhir ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah merupakan rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, itu adalah komponen dari silabus. Terakhir adalah contoh format silabus. Di sini kita lihat, sini ada contoh format silabus. Ada format 1 dan format 2, dan di sini saya ambil adalah format silabus. Sebenarnya tidak ada yang membedakan format silabus 1 dan format silabus 2. Mungkin saja yang membedakan dari format silabus 1 adalah format silabus membentuk tabel, dan sedangkan format silabus 2 itu tidak berbentuk tabel, tetapi berbentuk jabaran. Nah, seperti contohnya ini adalah format silabus 1. Nah, kompetensi dasar, lalu materi pokok, dan lain sebagainya, mereka ini berbentuk tabel, berbeda dengan format 2. Kompetensi dasar sampai ke sumber belajar, mereka berbentuk jabar ke bawah, seperti sekolah, titik 2, titik. Nah, itu adalah penjabaran seperti itu. Kita kembali. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pada kesimpulan materi saya, silabus itu adalah proses merancang, terencana, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar yang mempertimbangkan berdasarkan beberapa faktor. Nah, itulah kesimpulan dari presentasi saya dari penjelasan silabus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.